Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji 1, 2, dan 3, terima kasih kepada Pembimbing 1 Ibu Tita Rohita S. Kepners MM MKep dan Pembimbing 2 Ibu Asri Aprilia S. Kepners MKes. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2022. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Depi Fitriani, NIM 14 2011 8043, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Galuh Ciamis. Baik, ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, kedua teori, yang ketiga metode penelitian. Latar belakang pendahuluan. Sebagai pelayanan kesehatan masyarakat umum, rumah sakit memiliki masalah utama, yaitu mengenai pelayanan yang diberikan, apakah sudah sesuai harapan atau belum. Kepuasan pasien akan terjadi apabila apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, atau harapan pasien dapat dipenuhi. Kepuasan pelayanan komunikasi terapeutik di rumah sakit swasta secara umum lebih tinggi dibandingkan rumah sakit pemerintah. Departemen Kesehatan 2013. Kinerja dan komunikasi merupakan aspek yang paling berkaitan dengan perawat karena memiliki intensitas interaksi yang lebih tinggi dibandingkan petugas kesehatan lain di rumah sakit. Kedua aspek tersebut seharusnya menjadi fokus perhatian perawat ketika menolong pasien. Kenyataan di lapangan, banyak perawat yang belum menunjukkan sikap-sikap tersebut. Perawat bukan hadir untuk melayani, tetapi terkesan menyelesaikan tugas saja. Perawat perlu memiliki keterampilan khusus untuk menambah nilai plus pada dirinya. Keberhasilan perawat dalam melaksanakan komunikasi terapeutik merupakan representatif dalam pelayanan keperawatan yang baik. Arwani 2015. RSUD Kabupaten Ciamis merupakan rumah sakit milik pemerintah yang diklasifikasikan sebagai kelas C. Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 12 April 2022 dengan mengamati sebagian besar perawat tidak memperkenalkan diri waktu pertama kali melakukan pertemuan dengan pasien, dan didapatkan ada perawat tidak langsung merespon keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Dari hasil pengamatan dan wawancara kepada 10 orang pasien, ditemukan 4 orang terdapat keluhan mengenai ketidakpuasan terhadap komunikasi yang dilakukan perawat. Kemudian ada temuan terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan tidak dilayani dengan sebagai mestinya, sehingga terjadi kekecewaan dari pasien. Dan mengenai keramahan perawat dalam berkomunikasi dengan pasien atau keluarga pasien, ada di antaranya perawat terlalu tergesa-gesa dalam berbicara sehingga informasi kurang jelas dari perawat tentang kondisi penyakit yang diderita pasien. Respon dari perawat untuk melakukan tindakan perawat yang kurang tanggap menimbulkan ketidakpuasan. Dilansir dari Berita News tanggal 18 Juli 2019, warga mengeluhkan pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis kurang memuaskan karena perawatnya jutek. Beberapa warga Ciamis sempat berobat ke RSUD mengaku tak nyaman dengan perawat, sikap yang kurang humanis saat memberi pelayanan, seperti kurang senyum dan kurang ramah. Selama ini, masyarakat terkadang menilai perawat dianggap kurang senyum terhadap pelayanan. Keluhan pasien tersebut mencerminkan sikap kurang puas terhadap membina hubungan saling percaya, keterbukaan pasien untuk menggali masalah, kenyamanan pasien, dan untuk mempercepat kesembuhan pasien. Fitriana et al. 2019. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari matanews.co pada tanggal 22 Juni 2021, salah satu keluarga pasien kembali mengeluhkan pelayanan dari rumah sakit Kabupaten Ciamis. Salah satu keluarga mengaku kecewa akan pelayanan rumah sakit dan respon perawat dalam menangani yang sakit, sehingga ia memindahkan
ke rumah sakit lain, yaitu rumah sakit swasta yang ada di Ciamis. Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah ada hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2022. Tujuan penelitian ada dua. Tujuan umum, mengetahui hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2022. Tujuan khusus, untuk mengetahui komunikasi terapeutik perawat, untuk mengetahui kepuasan pasien, untuk mengetahui hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Manfaat penelitian. 1. Bagi institusi pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, masukan atau bahan pembelajaran khususnya dalam pengetahuan keperawatan komunikasi terapeutik. 2. Bagi rumah sakit, sebagai informasi dan masukan dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kinerja rumah sakit. 3. Bagi perawat, memberikan manfaat, informasi, dan pertimbangan untuk perawat akan menjalankan perannya sebagai pelaksana tindakan keperawatan sehingga terbinanya hubungan yang terapeutik antara perawat dan pasien. 4. Bagi peneliti lain sebagai informasi atau pembanding untuk peneliti lain. Kerangka konsep ini bisa dilihat dari Noto Atmojo 2018 halaman 83 ya, seperti ini. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara atau praduga atau dalil sementara dari suatu penelitian. Noto Atmojo 2018. Hipotesis penelitian ini yaitu ada hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2022. Lanjut ke bab 2, ada tinjauan teori. Pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terjalin dengan baik, komunikatif, dan bertujuan untuk menyembuhkan atau setidaknya dapat melegakan serta dapat membuat pasien merasa nyaman dan akhirnya mendapat kepuasan. Yubiliana 2017. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional bagi perawat yang direncanakan dan dilaksanakan untuk membantu penyembuhan atau pemulihan seorang pasien. Perawat dengan kemampuan komunikasi terapeutik yang baik akan lebih mudah membangun kepercayaan dengan pasien, yang akan membawa efisiensi lebih besar bagi perawat dalam kepuasan kerja terhadap asuhan keperawatan. Damayanti 2018, Pratiwi 2019. Kepuasan pasien adalah keluaran outcome layanan kesehatan. Dengan demikian, kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan mutu layanan kesehatan. Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkan dengan apa yang diharapkannya. Pohan 2013. Lanjut ke bab 3, ada metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif non-eksperimental atau survei, yaitu tidak ada perlakuan pada unit yang diteliti. Rancangan menggunakan analitik korelatif dengan pendekatan cross-seksional. Populasi dan sampel. Populasi seluruh pasien yang ada di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Ciamis dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dari bulan April 2021 sampai Maret 2022 adalah 90.486 kunjungan pasien. Teknik sampling menggunakan accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yang siapa saja kebetulan bertemu dengan peneliti. Sugiono 2018. Untuk kriteria sampel ada dua. Satu, kriteria inklusi, yaitu 1 pasien sadar, 2 pasien dengan usia 17 tahun sampai 65 tahun, 3 pasien rawat jalan yang sudah pernah berkunjung dan bersedia mengisi kuesioner, 4 pasien dapat membaca dan menulis. Kriteria eksklusi ada diantaranya pasien dipoli anak,
pasien dengan gangguan kesadaran. Untuk jumlah sampel menggunakan rumus Lopin N sama dengan 99,88 dibulatkan menjadi 100 sampel atau 100 responden. Variabel penelitian ini ada dua. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas, yaitu komunikasi terapeutik perawat, dan variabel dependen atau variabel terikatnya, yaitu kepuasan pasien. Instrumen atau alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Untuk komunikasi terapeutik, yaitu kuesioner 20 pernyataan, dan untuk kepuasan pasien, kuesioner dengan 23 pernyataan. Dilihat ini definisi operasionalnya ya. Hasil ukurnya menurut Ari Kunto tahun 2010, baik 76% sampai 100%, cukup 56% sampai 75%, kurang dari 56% pada komunikasi terapeutik perawatnya ya. Kepuasan pasiennya puas 76% sampai 100%, cukup puas 56% sampai 75%, kurang puas kurang dari 56%, tidak puas kurang dari 40%. Teknik pengumpulan data. 1. Setelah proposal penelitian disetujui oleh penguji, peneliti mengajukan surat permohonan izin penelitian ke fakultas. Peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian ke Badan Kesbangpol Ciamis. Setelah mendapatkan surat izin dari Kesbangpol Kabupaten Ciamis, surat permohonan izin penelitian diserahkan kepada dan bidang instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen pada 10 pasien di Rumah Sakit Dadi Keluarga Kabupaten Ciamis. Setelah instrumen dinyatakan valid atau reliable, peneliti melakukan penarikan sampel dengan teknik accidental sampling. Setelah mendapatkan calon responden sesuai dengan kriteria inklusi, peneliti melakukan informed consent terhadap calon responden. Jika bersedia menjadi responden, mereka dapat membaca lembar persetujuan kemudian menandatangani. Peneliti memberikan penjelasan mengenai cara pengisian kuesioner dan responden diberikan kesempatan bertanya. Peneliti memberikan kuesioner penelitian kepada responden dan mempersilahkan untuk menjawab, kemudian dikembalikan kepada peneliti. Kuesioner yang telah diisi diolah dengan menggunakan komputerisasi dan kemudian dianalisa oleh peneliti. Uji validitas. Teknik korelasi yang dipakai adalah produk Women dengan rumus seperti ini. Distribusi tabel TA sama dengan 0,05, maka kaidah keputusannya yaitu jika R hitung lebih dari R tabel berarti valid, sedangkan R hitung kurang dari R tabel berarti tidak valid. Uji reliabilitas. Jika nilai R 1.1 lebih besar dari nilai R tabel, maka pernyataan tersebut reliable atau layak untuk dijadikan alat ukur penelitian. Batas reliabilitas R tabel produk Women untuk 10 orang responden dengan derajat kebebasan 0,05 sama dengan 0,444. Jika nilai R hitung lebih besar dari 0,44, maka pertanyaan tersebut dianggap reliable atau layak dijadikan alat ukur. Kuesioner dalam penelitian akan diujikan kepada 10 responden. Uji validitas dan uji reliabilitas akan dilaksanakan di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Dadi Keluarga Kabupaten Ciamis. Analisa univariat. Untuk analisa univariatnya dengan rumus ini ya. Untuk pengukuran komunikasi terapeutik perawat dikategorikan menurut Ari Kunto 2010, baik jika skor kurang baik jika skor kurang dari min. Untuk pengukuran kepuasan pasien penelitian ini sebagai berikut. Puas 76% sampai 100%, cukup puas 56% sampai 75%, kurang puas kurang dari 56%, tidak puas kurang dari 40%. Analisa bivariat menggunakan chi-square.
untuk mengetahui adakah hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien dengan menggunakan uji statistik yang digunakan adalah chi-square. Karena skala variabel dalam penelitian berskala tempat dalam penelitian ini adalah instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 18 poliklinik kecuali poliklinik anak. Waktu penelitian, lamanya penelitian ini dilakukan oleh peneliti dari bulan Maret 2022 untuk penyusunan dan bimbingan proposal dan bulan Mei 2022 sampai bulan Juni 2022 untuk pelaksanaan penelitian. Seperti tabel sebagai berikut ya. Penyusunan proposal ada di Februari sampai Maret minggu ke-4. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.